Atlantis boleh dikatakan merupakan sebuah kata yang amat fantastis, sebuah kata yang sangat menyihir tentang kemegahan suatu hamparan luas nan kaya yang berujung pada perasaan teramat sedih karena sebuah kehilangan. Gagasan tentang Atlantis, anak benua dari pulau yang hilang, memikat banyak orang. Atlantis sekaligus identik dengan misteri masa lalu nan pekat yang dipertanyakan orang. Sebuah surga kehidupan tempat peradaban manusia yang memukau yang tenggelam dan sirna di telan samudra ribuan tahun silam. Ribuan buku, majalah, dan situs web dikhususkan untuk Atlantis, dan itu tetap menjadi topik populer. Sebagaimana dimuat dalam laman kompas.com, orang-orang bahkan telah kehilangan kekayaan, dan dalam beberapa kasus nyawa mereka demi mencari Atlantis. Jika ada yang harus bertanggung jawab tentang benua yang hilang, itu adalah filosof terkenal yang hidup sekitar 2400 tahun silam. Dia adalah Plato. Plato, dari bibirnya lah ia berkisah tentang Atlantis dalam dua dialog yang ditulisnya, Timaeus dan Critias, yang ditulis sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Tersebutlah sebuah negeri yang luas, induk segala peradaban, jantung sebuah imperium yang besar dan menakjubkan. Imperium ini menguasai segala teknologi untuk mengarungi samudera dan perdagangan, disertai dengan maraknya penciptaan perkakas batu dan besi. Penduduknya sangat kaya, dengan rumah-rumah beratap emas, mempunyai armada raksasa yang kuat dalam melakukan penaklukan. Selain itu, mereka mempunyai budi luhur, santun, sangat bijak dalam mengelola sumber daya alam dan kebutuhan, serta cakap dalam menjaga mikro dan makro kosmos. Dalam cerita Plato, negeri Atlantis itu luasnya melebihi gabungan antara Asia dan Libya. Akan tetapi, era keemasan Atlantis tidaklah kekal. Para penghuninya lama-kelamaan berubah sikap. Kearifan dan budi luhur itu segera berganti dengan kesombongan, dengki, dan iri hati yang menyesatkan. Maka, para dewa pun kemudian memutuskan untuk menghukum para penduduknya dengan menghancurkan benua Atlantis itu sehancur-hancurnya. Gempa bumi dan banjir besar dikirimnya, menenggelamkan Atlantis hanya semalam, kata Critias. Bencana itu diawali dengan ledakan gunung api maha dahsyat yang menimbulkan gempa bumi hebat, menurunkan lempeng bumi dan daratan, membentuk kaldera baru dan diikuti banjir besar luar biasa. Dua fenomena geologi yang berskala besar dan berdampak global. Atlantis pun sirna dan tenggelam di dasar laut. Plato mengatakan, tenggelamnya benua Atlantis terjadi pada 11.600 tahun yang lalu. Atlantis pun segera menjelma menjadi cerita. Pemirsa, Atlantis umumnya dianggap sebagai mitos yang dibuat oleh Plato untuk mengilustrasikan teori politik. Selain Timaeus dan Critias, tidak terdapat catatan kuno mengenai Atlantis, yang berarti setiap catatan mengenai Atlantis lainnya didasarkan pada catatan Plato. Atlantis pun terus menimbulkan kontroversi. Banyak filsuf kuno menganggap Atlantis sebagai kisah fiksi, termasuk menurut Strabo adalah Aristoteles. Namun, terdapat pula filsuf ahli geologi dan sejarawan yang percaya akan keberadaan Atlantis. Filsuf Krantor, murid dari murid Plato, Xenocrates, mencoba menemukan bukti keberadaan Atlantis. Meskipun fungsi cerita Atlantis terlihat jelas oleh kebanyakan ahli, mereka memperdebatkan apakah dan seberapa banyak catatan Plato diilhami oleh tradisi yang lebih tua. Beberapa ahli mengatakan bahwa Plato menggambarkan kejadian yang telah berlalu, seperti letusan Thera atau Perang Troya. Sementara lainnya menyatakan bahwa ia terinspirasi dari peristiwa kontemporer seperti hancurnya Helike tahun 373 sebelum Masehi atau gagalnya invasi Athena ke Sisilia tahun 415 sampai 413 sebelum Masehi. Masyarakat sering membicarakan keberadaan Atlantis selama era klasik, tetapi umumnya tidak mempercayainya dan kadang-kadang menjadikannya sebagai bahan lelucon. Kisah Atlantis kurang diketahui pada abad pertengahan, tetapi pada era modern, cerita mengenai Atlantis ditemukan kembali. Deskripsi Plato menginspirasi karya-karya penulis zaman Renaissance, seperti New Atlantis, karya Francis Bacon. Atlantis juga mempengaruhi literatur modern, dari fiksi ilmiah hingga buku komik dan film. Namanya telah menjadi pameo untuk semua peradaban prasejarah yang maju dan hilang. Pemirsa, legenda Atlantis tetap hidup, didorong oleh imajinasi dan daya tarik publik dengan gagasan utopia tersembunyi yang telah lama hilang.
Banyak orang beranggapan imajinasi Plato merupakan gambaran peradaban di masa lalu. Namun ada pula yang berpendapat bahwa imajinasi Plato justru merupakan gambaran peradaban di masa depan, yaitu suatu masa di mana kehidupan manusia menjadi mudah dengan segala kemutakhiran teknologi dan kemewahan. Sehingga manusia yang hidup di zaman itu terkadang lupa akan esensi manusia sebagai makhluk ciptaan. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, kota Atlantis yang hilang tidak pernah hilang. Itu adalah tempat yang selalu ada dalam buku-buku Plato.